Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sempat berkeliling daerah kekuasaannya dan beliau menemukan ada seorang budak penggembala kambing yang sedang mengurusi kambing-kambing majikannya. Jumlah kambing ini sangat banyak jemaah sekalian. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin memberikan ujian, ingin mengetes seberapa jujurkah anak penggembala kambing ini. Maka beliau bertanya kepada penggembala kambing tersebut, "Wahai anak, bagaimana jika saya ingin membeli satu saja dari kambing yang kamu miliki ini?" Maka anak tersebut menjawab, "Maaf tuan, kambing ini bukan saya yang punya. Saya hanya dititipi untuk menjaganya, untuk menggembalakannya, sementara ada tuan saya yang memilikinya." Kemudian Khalifah Umar bin Khattab kembali bertanya, "Kalau begitu, saya beli saja satu dan tidak perlu kamu sampaikan kepada tuanmu. Toh dia juga tidak mengetahui seberapa banyak kambing yang dia miliki." Mungkin kalau sekarang jemaah sekalian, seperti yang biasa kita lihat, kalau kita melewati jalan Tamangapa di sana, biasanya banyak sapi yang lewat. Nah, itu sapi-sapinya kira-kira orangnya tahu tidak berapa persis jumlahnya. Kalau seandainya satu saja yang hilang, mungkin jumlahnya ratusan, ya ada kemungkinan orangnya tidak tahu. Ya, begitu pula kondisinya seperti itu mungkin jemaah sekalian. Banyak sekali kambing yang dijaga oleh anak tersebut, dan Khalifah Umar mengatakan, "Saya beli satu saja. Ya, tuanmu itu tidak akan tahu karena saking banyaknya kambing yang memenuhi padang ini." Maka apa jawaban anak tersebut? Anak tersebut menjawab satu kalimat yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat terdiam. Anak tersebut mengatakan, "Ainallah, di manakah Allah?" Satu kalimat jemaah sekalian yang langsung menyentuh hati dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ainallah, di manakah Allah? Mungkin tuanku tidak akan tahu, tapi yakinlah ada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini. Karena kejujuran anak tersebut, maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui tuannya kemudian memerdekakannya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sifat dari budak tadi yang mana sifat tersebut mungkin cukup jarang kita temui pada hari ini, yaitu sifat muraqabatullah atau sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kita semuanya, Maha melihat, Maha teliti, serta Maha mengetahui apa saja yang terdapat di permukaan bumi ini. Allah Ta'ala berfirman seperti surah yang kita bacakan di rakaat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa saja yang terdapat dalam bisikan-bisikan hati mereka, dan pengawasan kami lebih dekat daripada urat leher manusia, urat leher mereka masing-masing. Jamaah sekalian, begitu dekat pengawasan yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dari urat leher kita masing-masing. Di antara kita, siapa yang bisa melihat secara langsung urat lehernya? Tidak ada jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, Maha mengetahui apa yang terdapat dalam bisikan-bisikan hati kita, dan pengawasannya digambarkan lebih dekat dari urat leher kita jemaah sekalian. Hal ini yang mungkin terkadang lupa atau dilupakan oleh sebagian dari manusia, bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengawasi, Maha mengetahui, dan Maha melihat apapun yang terjadi di permukaan bumi ini, seperti yang selalu diulang-ulang dalam akhir-akhir ayat dalam Al-Qur'an. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah bima ta'maluna khabir. Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Tapi sayang, banyak manusia yang lupa
bahwa Allah Maha mengawasi sehingga mereka berbuat sesuka hati mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat muraqabatullah atau merasa diri diawasi oleh Allah merupakan implementasi atau perwujudan dari sifat ihsan, yaitu tingkatan tertinggi dari pengamalan kita terhadap agama kita. Seperti yang disebutkan dalam hadis ketika Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Kabarkan saya, beritahukan saya apa itu ihsan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Tetapi jika kalian tidak melihat Allah, dan pasti siapa yang di antara kita yang bisa melihat Allah saat ini, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatmu. Kita bayangkan jemaah sekalian, kita ambil pelajaran dari sifat ihsan ini. Bagaimana jika kita sementara bekerja, kemudian kita langsung berhadapan dengan atasan kita atau orang yang kita tempati bekerja, jemaah sekalian. Tentu kita akan bekerja dengan lebih baik lagi karena kita melihat ada orang yang pimpinan kita atau orang yang kita bekerja kepadanya. Maka begitu pula ketika kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, maka disitulah kita senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kita. Begitu pula ketika kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, Maha melihat, Allah melihat segala apa yang kita kerjakan, maka yakinlah jemaah sekalian, kita pasti akan lebih berhati-hati untuk melaksanakan apapun tindak tanduk kita dalam kehidupan dunia ini, jemaah sekalian. Sifat muraqabatullah atau merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan pribadi-pribadi yang berintegritas apapun profesinya. Anak sekolah atau mahasiswa yang memiliki sifat muraqabatullah tentu saja tidak akan berbuat curang saat ujian, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk meraih prestasi atau meraih ijazah yang mereka harap-harapkan ketika selesainya pendidikan mereka. Para pegawai yang memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka bukan hanya takut kepada atasan mereka, mereka jauh lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih tinggi pengawasannya dibandingkan atasan mereka. Para pejabat yang memiliki sifat muraqabatullah tentu tidak akan berani mengambil sepeser pun harta yang tidak berhak untuk mereka ambil. Tidak akan berani untuk mengambil sedikit pun dari apa yang dimiliki oleh rakyat, karena mereka yakin sepeser pun harta yang bukan haknya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui apa yang mereka ambil dan tentunya akan diperhitungkan di hari kiamat nanti. Maka jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sifat muraqabatullah ini tentu saja kita akan hidup dengan tenang, tidak akan ada orang yang berani mengambil hak orang lain, tidak akan ada orang yang berani untuk berbuat maksiat, karena semua mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sifat muraqabatullah ini kita peroleh dari satu ibadah yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu ibadah puasa, jemaah sekalian. Ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita sholat misalnya, sholat 5 waktu di masjid, tentu orang lain akan mengetahui, akan melihat kita. Ya, meskipun sholat 5 waktu ini memang ibadah yang disyariatkan untuk ditampakkan, untuk dilaksanakan di masjid. Ya, tentu orang lain akan melihat kita, sehingga ada peluang untuk muncul niat-niat yang lain. Sedekah misalnya, bisa dilakukan terang-terangan, bisa dilakukan sembunyi-sembunyi. Kalaupun kita lakukan sembunyi-sembunyi, setidaknya ada satu orang yang melihat kita, yaitu orang yang kita berikan sedekah. Berbeda dengan puasa ini jemaah sekalian. Bisa saja ada orang yang bersama-sama keluarganya, makan sahur di rumahnya, datang ke tempat kerjanya, ketemu dengan temannya, dia mengaku bahwa dia puasa, dia bertindak seperti orang yang kelelahan, yang kelaparan. Tetapi siapa yang tahu jemaah sekalian, ketika mereka tidak bersama orang-orang yang dia lihat,
bisa saja dia membatalkan puasanya, dia makan atau dia minum di tempat yang tersembunyi, jamaah sekalian. Bahkan hari ini, jangankan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang terang-terangan pun sudah ada orang yang tidak memiliki rasa malu, tidak memiliki rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan ibadah puasa ini, jemaah sekalian. Di siang hari kita biasa lewat di warung-warung. Terkadang tidak sedikit orang-orang atau laki-laki yang masuk ke dalam warung tersebut dan tentunya mereka makan di dalamnya. Dan seperti yang tidak mungkin bahwa semua orang yang berada di warung tersebut tidak ada sekurang-kurangnya satu orang yang mereka mengaku beragama Islam. Wa na'udzubillah. Mengapa mereka seperti itu, jemaah sekalian? Karena mereka tidak memiliki merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka melaksanakan kehidupannya sesuka hati mereka. Maka marilah jemaah sekalian, melalui ibadah puasa ini kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan kembali sifat muraqabatullah. Melalui ibadah puasa ini kita hadirkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, Maha melihat apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini, yang pengawasannya lebih dekat dari urat leher kita masing-masing. Demikianlah apa yang saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa, yang senantiasa beriman dan sadar akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.